Salam sehat saudara. Sebelum kita mendengarkan sapaan rohani pada hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena ketika kami boleh memasuki hari yang baru, itu wujud kesetiaan Tuhan kepada kami. Maka ajar kami juga untuk setia kepadamu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan saat sapaan rohani ini boleh menyatu bersama dengan kami. Dan ke dalam tangan-Mu kami terus menyerahkan diri, sehingga kami boleh melakukan apa yang boleh kami renungkan dalam sapaan rohani pada hari ini, dengan pertolongan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, masih teringat dengan jelas ketika kita boleh mengingat dalam kitab Daniel pasal yang pertama, yang disebutkan di sana bahwa sebagai seorang muda, Daniel luar biasa. Salah seorang sejarawan, saudara, mencatat bahwa usia Daniel pada saat itu baru 16 tahun. Tetapi saudara, ketika kita melanjutkan narasi kehidupan dari Daniel, tepatnya pada pasal yang ke-6 ini, dan cerita di Gua Singa menjadi cerita yang sangat populer, Daniel ternyata sudah berusia 84 tahun. Itu menurut salah seorang sejarawan. Dan saat ini saudara, Daniel yang muda pada zamannya, Tuhan sertai dengan kesetiaan yang luar biasa. Karena Tuhan pula yang menghantar dia ketika dia sudah diangkat oleh Raja Darius yang saat itu berkuasa menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi. Dan dia ketika Tuhan sudah hantar sebagai salah seorang pejabat tinggi, ini yang seringkali mengundang orang iri hati, cemburu saudara atas segala pencapaian yang Daniel sudah alami. Nah, kecemburuan ini saudara mereka bawa untuk mendakwa Daniel kepada raja. Dan salah satu kelemahan menurut mereka dalam diri Daniel adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Betapa tidak saudara, ketika ada aturan yang harus Raja Darius keluarkan, karena peraturan saat itu ada, orang tidak boleh menyembah yang lain kecuali kepada raja. Justru Daniel didapati tetap dalam kesetiaannya, sekalipun dia sudah menjadi pejabat raja. Apa yang kita dapatkan saudara? Ketika Daniel mendengar bahwa ada surat perintah itu, maka pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan orang-orang yang cemburu atau iri hati itu saudara bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dari sinilah saudara, dakwaan itu menjadi jelas dan Daniel dimasukkan ke Gua Singa. Kita akan tentunya esok narasi ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia. Mari saudara, bagaimana dengan saudara dengan saya? Ketika Allah yang begitu setia kepada kita, apakah kita meresponinya dengan setia tetap kepada Tuhan? Usia yang begitu panjang, kehidupan yang begitu hebat dilalui oleh seorang Daniel, tidak mengubah dia tetap setia kepada Allahnya, dan ini menyelamatkan dirinya. Ke Gua Singa, Tuhan tetap sertai dan selamat adanya. Selamat menadani kesetiaan dari Daniel dalam kehidupan kita, sebagai apa saja, di mana saja, dan berapapun usia kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang mulai kami renungkan, kami baca, kami boleh hidupi dalam kehidupan kami dengan begitu banyak tantangan godaannya. Berapapun usia kami Tuhan, sejak kami masih muda
Sampai kami memasuki masa usia lanjut, kami rindu untuk selalu setia kepadamu. Setia sampai akhir. Itu membahagiakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan diri kami di sepanjang hari ini. Amin.